Terkadang, kita terlalu sibuk mencari kedamaian di luar sana, mengejar bayangan kebahagiaan yang terus bergerak, padahal yang sesungguhnya paling kita butuhkan adalah diam sejenak di dalam diri sendiri, menemukan ketenangan di tengah riuh dunia. Channel ini adalah tempat kita menjelajahi dunia pemikiran dan inspirasi, langsung dari buku-buku terbaik yang mungkin belum sempat kamu baca. Kita akan belajar bareng, tumbuh bareng, dan menyalakan percikan perubahan besar, mulai dari satu ide sederhana. Siap untuk petualangan ini? Kadang hidup terasa begitu sesak ya, bukan karena bebannya yang benar-benar berat, tapi karena pikiran kita sendiri yang seolah tak pernah berhenti berlari. Kita sering marah pada hal-hal yang jelas-jelas di luar kendali kita. Kita kecewa pada masa lalu yang tak mungkin bisa diulang. Kita cemas berlebihan pada masa depan yang bahkan belum tentu datang. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang begitu bising ini, ternyata ada sebuah ajaran kuno, sebuah seni untuk tetap tenang di tengah badai kehidupan. Namanya Stoicisme. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah buku fenomenal yang mengubah cara banyak orang memandang hidup. Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Ini bukan sekadar ulasan buku biasa, tapi sebuah undangan untuk kita semua belajar menemukan ketenangan di dunia yang terkadang terlalu bising. Henry Manampiring, atau yang akrab disapa Om Piring, menulis buku ini bukan karena ia seorang filsuf agung dari zaman Yunani kuno. Justru sebaliknya, buku ini lahir dari pengalamannya sendiri yang pernah merasa hancur. Ia pernah berada di titik di mana hidup terasa absurd, sangat melelahkan, dan dipenuhi ekspektasi orang lain yang seakan tak ada habisnya. Mungkin sebagian dari kita juga pernah atau sedang merasakan hal yang sama. Sampai pada suatu malam yang menentukan, ia menemukan sebuah buku tua, Meditations karya Kaisar Romawi, Marcus Aurelius. Dari lembar-lembar buku itulah, ia mulai menemukan secercah cahaya. Ia belajar bahwa esensi hidup ini bukan tentang apa yang terjadi pada kita, melainkan tentang bagaimana kita memilih untuk menanggapinya. Kisah inilah yang menjadi jantung dari filosofi teras. Jadi, apa sebenarnya inti dari ajaran Stoicisme yang dibahas dalam buku ini? Prinsip utamanya sebenarnya sangat sederhana, tapi luar biasa kuat. Prinsip ini disebut dikotomi kendali. Artinya, dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa saja yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, penilaian kita, kata-kata kita, dan tindakan kita sendiri. Inilah ranah kekuasaan kita yang sejati. Lalu, apa yang di luar kendali kita? Banyak sekali. Opini orang lain tentang kita, cuaca, kondisi ekonomi, hasil dari setiap usaha kita, bahkan kesehatan kita di masa depan. Hampir semua penderitaan, kecemasan, dan kemarahan kita datang dari satu sumber. Kita mencoba memaksa hal-hal yang seharusnya kita lepaskan. Kita berusaha mengendalikan sesuatu yang memang bukan untuk kita kendalikan. Mari kita coba bayangkan dalam sebuah ilustrasi sederhana yang sering kita alami. Kamu sedang di jalan, terjebak macet total yang panjangnya berkilo-kilo. Klakson dari segala arah bersahut-sahutan, membuat suasana semakin panas. Secara naluriah, kamu mungkin akan ikut kesal, marah, dan mengumpat. Tapi coba kita pikirkan sejenak, apakah kemarahanmu itu membuat mobil di depan bergerak lebih cepat? Tentu tidak. Tidak ada satupun yang berubah dari keadaan di luar sana hanya karena emosimu. Tapi, saat kamu mulai menerapkan prinsip stoik, kamu mulai menerima. Kamu sadar bahwa macet ini bukan kendalimu. Yang bisa kamu kendalikan adalah reaksimu. Mungkin kamu bisa mendengarkan podcast, menelepon orang tersayang, atau sekadar menarik napas dalam-dalam. Saat itu juga, kamu menang. Bukan menang atas kemacetan, tapi menang atas dirimu sendiri. Itulah keindahan Stoicisme. Menang tanpa harus berperang. Tetap tenang tanpa kehilangan arah. Di era media sosial seperti sekarang, ajaran Stoicisme ini menjadi jauh lebih relevan dari sebelumnya. Coba kita lihat lini masa kita. Setiap hari kita disuguhi pencapaian orang lain, liburan mewah mereka, kebahagiaan yang seolah sempurna. Tanpa sadar, kita jadi terbiasa membandingkan diri, berlomba-lomba untuk terlihat bahagia, padahal di dalam hati kita justru kehilangan ketenangan. Para filsuf Stoik, ribuan tahun yang lalu, seakan sudah mengingatkan kita,
Kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tapi datang dari dalam, dari pikiran yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Kebahagiaan bukan soal validasi dari jumlah likes, tapi dari ketenangan batin yang kita bangun sendiri. Lalu, kenapa namanya filosofi teras? Henry Manampiring memilih nama ini karena teras adalah sebuah tempat yang simbolis. Teras bukan di dalam rumah, tapi juga bukan di luar rumah. Ia adalah ruang peralihan, tempat kita bisa duduk santai, menyeduh kopi di sore hari, dan melihat hiruk-pikuk jalanan dari kejauhan. Teras adalah simbol keheningan pribadi kita, tempat kita bisa merenung dan belajar memisahkan mana yang benar-benar penting dalam hidup kita, dan mana yang sebenarnya hanyalah gangguan kecil dari dunia luar yang berisik. Di teras itulah kita melatih pikiran kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi, teman-teman, mungkin inilah pelajaran pertama dan terpenting dari filosofi teras. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita menanggapinya. Kekuatan terbesar kita tidak terletak pada kemampuan mengubah keadaan, tetapi pada kemampuan untuk tetap teguh dan damai di tengah keadaan apapun. Jadi, mulai hari ini, saat hidup terasa berat, coba ingatlah pesan ini. Mungkin bukan hidupnya yang salah, tapi cara pandang kita yang belum tenang. Belajarlah untuk menjadi tenang, bukan pasrah. Belajar menjadi kuat, bukan keras. Dan biarlah hidup berjalan sebagaimana mestinya, sementara kita belajar untuk tetap damai di dalamnya. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua berlomba menjadi yang paling hebat, paling kaya, paling bahagia, atau setidaknya yang paling terlihat bahagia di lini masa. Pernah nggak merasa aneh? Semakin banyak pilihan yang kita punya, semakin banyak hiburan yang bisa diakses. Tapi kok semakin sering juga kita merasa hampa, gelisah, atau yang sering kita sebut galau. Seolah-olah, di tengah keramaian ini, ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Kenapa ya? Padahal segalanya tampak ada, tapi hati tetap terasa kurang. Tetap merasa ada yang salah. Mari kita coba bedah akar masalahnya. Dalam bukunya yang luar biasa, Filosofi Teras, Henry Manampiring menjelaskan bahwa kegalauan itu seringkali datang dari dua sumber utama, ekspektasi yang tidak realistis dan perbandingan sosial yang tiada henti. Kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain, membandingkan pencapaian mereka dengan apa yang kita miliki, sampai-sampai kita lupa caranya bersyukur atas hidup kita sendiri. Media sosial, yang seharusnya menghubungkan, justru berubah menjadi panggung raksasa. Dan kita, tanpa sadar, menjadi penonton yang terus-menerus merasa iri dengan cerita orang lain. Kita lupa satu hal yang paling krusial, apa yang kita lihat di layar hanyalah potongan-potongan terbaik dari hidup mereka. Itu bukan kenyataan utuh yang mereka jalani setiap detiknya. Kegalauan lahir ketika kita menuntut dunia untuk berjalan sesuai keinginan kita. Padahal dunia tidak pernah membuat janji seperti itu. Disinilah kearifan kuno dari para filsuf Stoik bisa memberikan pencerahan. Mereka punya pandangan yang sangat sederhana namun mendalam. Jangan berharap dunia menuruti keinginanmu, tapi belajarlah menyesuaikan dirimu dengan dunia. Ini bukan berarti kita harus pasrah dan menyerah pada keadaan. Sama sekali bukan itu, ini adalah tentang menerima dengan lapang dada, bahwa ada banyak sekali hal di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk menyukai kita. Kita tidak bisa memastikan setiap usaha yang kita kerjakan pasti akan berujung sukses. Kita juga tidak bisa mengontrol opini orang lain tentang kita. Tapi, ada satu hal yang sepenuhnya ada dalam kendali kita, respons kita. Kita bisa memilih untuk tetap tenang menghadapi badai. Kita bisa memilih untuk tetap berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Dan yang terpenting, kita bisa memilih untuk tetap hidup dengan berpegang pada nilai-nilai yang kita yakini, terlepas dari apapun yang terjadi di luar sana. Coba kita bayangkan situasi ini. Mungkin banyak dari kita pernah mengalaminya. Kamu lagi iseng buka media sosial, lalu melihat teman seangkatanmu baru saja membeli rumah pertama, atau dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Tiba-tiba, hatimu terasa sesak. Kamu merasa tertinggal, merasa gagal, merasa hidupmu tidak ada kemajuan. Padahal, kamu sama sekali tidak tahu perjuangan apa yang telah ia lalui. Kamu tidak tahu berapa banyak penolakan yang ia terima, berapa malam ia begadang,
atau pengorbanan apa yang telah ia lakukan. Kamu hanya melihat hasil akhirnya, bukan proses panjang yang penuh lika-liku di baliknya. Inilah yang disebut perbandingan yang melelahkan. Sebuah perlombaan tanpa garis finish yang hanya menguras energi kita. Dan stoicisme datang bukan untuk mematikan ambisi. Ia hadir untuk mengingatkan kita bahwa tujuan sejati hidup bukanlah untuk menang dari orang lain, melainkan untuk berdamai dengan diri sendiri. Kemenangan terbesar adalah ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini, sambil terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Lalu, bagaimana cara praktisnya? Henry Manampiring dalam bukunya mengenalkan satu latihan sederhana dari para stoik yang sangat ampuh untuk menghadapi kegalauan. Latihan ini disebut dikotomi kendali, atau memisahkan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Caranya mudah. Sebelum kamu merasa marah, sebelum rasa iri menyelinap, sebelum kepanikan melanda, berhenti sejenak. Tarik napas, lalu tanyakan pada dirimu sendiri, apakah masalah ini sesuatu yang ada di dalam kendaliku? Jika jawabannya adalah tidak, misalnya, cuaca buruk yang membatalkan rencanamu, atau gosip orang lain tentangmu, maka belajarlah untuk melepaskannya. Tidak ada gunanya menghabiskan energi untuk hal yang tidak bisa kamu ubah. Namun, jika jawabannya adalah ya, misalnya, caramu merespons kritik, atau usahamu untuk belajar skill baru, maka fokuskan seluruh energimu untuk melakukannya dengan sebaik dan setenang mungkin. Mungkin terdengar terlalu sederhana, tapi justru dari kesederhanaan inilah lahir sebuah ketenangan yang luar biasa. Kamu akan sadar betapa banyak beban yang selama ini kamu pikul padahal itu bukan milikmu. Pada akhirnya, kita seringkali mencari kebahagiaan dengan cara yang begitu rumit. Kita pikir bahagia itu adalah tentang mencapai ini dan itu, memiliki A, B, dan C, padahal seringkali yang paling kita butuhkan hanyalah satu hal, menerima. Menerima bahwa orang lain bisa saja lebih dulu sukses dari kita. Menerima bahwa hidup tidak harus selalu berjalan adil sesuai definisi kita. Menerima bahwa rasa kecewa adalah bagian tak terpisahkan dari proses bertumbuh menjadi dewasa. Karena kebahagiaan yang sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita punya, melainkan tentang seberapa sedikit yang kita butuhkan untuk merasa cukup. Kebahagiaan adalah ketika kita bisa tersenyum tulus, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita telah berdamai dengan ketidaksempurnaan itu. Salah satu kaisar Romawi dan filsuf Stoik, Marcus Aurelius, pernah menulis dalam jurnal pribadinya, ketenangan sejati datang saat kamu berhenti berharap dunia menjadi seperti yang kamu mau. Jadi, jika malam ini atau kapanpun kamu merasa galau, cemas, atau resah, mungkin kamu tidak perlu buru-buru mencari pelarian atau jawaban yang instan. Cobalah untuk diam sejenak, rasakan apa yang kamu rasakan, tanpa menghakimi. Mungkin yang kamu butuhkan bukanlah jawaban, tetapi keheningan untuk menerima bahwa hidup memang begini adanya. Tidak selalu baik, tidak selalu buruk, ia hanya perlu diterima dengan hati yang tenang dan lapang. Karena dari sanalah, dari penerimaan itu, kedamaian akan menemukan jalannya kepadamu. Terima kasih sudah menyimak sampai saat ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan sedikit ketenangan di tengah dunia yang terkadang terlalu bising. Hidup seringkali terasa berat, bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita terus berusaha mengendalikan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pernahkah kamu merasa frustrasi karena cuaca tiba-tiba hujan saat kamu mau pergi, atau kesal karena macet padahal sudah berangkat lebih awal? Atau mungkin, kamu merasa sakit hati karena seseorang yang kamu harapkan mengerti, justru sama sekali tidak peduli? Kita semua pernah mengalaminya. Kita ingin orang lain memahami kita. Kita ingin hasil selalu sesuai dengan rencana. Kita ingin semua yang kita harapkan terwujud. Tapi kenyataannya, dunia tak pernah sepenuhnya tunduk pada keinginan kita. Semakin kita mencoba mengontrol apa yang ada di luar jangkauan, semakin kita merasa lelah, cemas, dan kecewa. Ini bukan berarti hidup itu kejam, tapi mungkin cara kita melihatnya yang perlu sedikit diperbaiki. Dalam buku fenomenal Filosofi Teras, Henry Manampiring mengenalkan kita pada sebuah prinsip inti dari ajaran Stoicisme, yaitu dikotomi kendali. Ini adalah konsep yang terdengar sederhana, tapi punya kekuatan untuk mengubah cara kita memandang seluruh hidup ini. Prinsipnya begini, di dunia ini,
hanya ada dua jenis hal. Pertama, hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kedua, hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Apa saja yang ada di bawah kendali kita? Pikiran kita, persepsi kita, tujuan atau niat kita, dan tindakan kita. Inilah wilayah kekuasaan kita. Sebaliknya, apa yang di luar kendali kita? Banyak sekali. Hasil dari usaha kita, opini orang lain tentang kita, cuaca, kondisi ekonomi, kesehatan kita di masa depan, bahkan reaksi orang terdekat kita. Masalahnya, kita seringkali terbalik. Kita menghabiskan energi, waktu, dan emosi untuk mengubah hal-hal yang tidak bisa kita ubah, seperti berusaha membuat semua orang menyukai kita. Sementara itu, kita lupa untuk fokus pada satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita perbaiki, diri kita sendiri. Kita sibuk menyalahkan dunia luar, padahal kunci ketenangan ada di dalam. Coba bayangkan skenario ini, mungkin kamu pernah mengalaminya. Kamu melamar sebuah pekerjaan impian. Kamu sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Kamu riset perusahaannya, memperbaiki CV, belajar berjam-jam untuk tes, bahkan berdoa dengan khusyuk. Saat hari wawancara, kamu datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan menjawab setiap pertanyaan dengan usaha terbaikmu. Tapi beberapa minggu kemudian, email yang datang berisi penolakan. Kamu tidak diterima. Bagaimana perasaanmu? Tentu saja kecewa. Mungkin kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Seandainya aku menjawab lebih baik, atau menyalahkan keadaan, pasti mereka sudah punya kandidat internal. Kamu merasa dunia tidak adil. Padahal, jika kita terapkan dikotomi kendali, kita akan sadar bahwa hasil dari proses itu apakah kamu diterima atau tidak sepenuhnya bukan di bawah kendalimu. Ada banyak faktor lain, kandidat lain yang mungkin lebih cocok, kebutuhan perusahaan yang berubah, atau sekadar keberuntungan. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah usahamu, persiapanmu, caramu menjawab, dan sikapmu selama proses wawancara. Jika kamu sudah melakukan yang terbaik di wilayah kendalimu, maka kamu sudah berhasil. Kegagalan mendapatkan pekerjaan itu bukanlah cerminan nilaimu. Ketika kamu berhenti melawan apa yang tidak bisa kamu ubah dan fokus pada apa yang bisa, disitulah kamu akan menemukan ketenangan yang sejati. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh hasil, karena kamu tahu, nilaimu terletak pada usahamu. Salah satu filsuf Stoik terbesar, Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal di luar diri kita yang membuat kita menderita, tapi pikiran kita tentang hal-hal itu. Ini adalah kalimat yang sangat kuat, artinya sederhana. Masalah sebenarnya bukan pada kenyataan itu sendiri, tapi pada cara kita menafsirkan kenyataan itu. Kehilangan pekerjaan, kegagalan dalam bisnis, atau penolakan dari seseorang bukanlah akhir dari segalanya. Kejadian itu sendiri netral. Yang membuatnya terasa menyakitkan adalah label yang kita berikan padanya. Aku gagal. Aku tidak berharga, hidupku hancur. Pikiran-pikiran inilah yang sebenarnya menjadi sumber penderitaan kita, bukan kejadiannya. Setiap tantangan yang datang adalah bagian dari perjalanan. Ia hadir bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengajarkan sesuatu. Mungkin kegagalan itu mengajarkanmu untuk lebih ulet. Mungkin penolakan itu mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik. Mungkin kehilangan itu membuatmu lebih menghargai apa yang masih kamu miliki. Dengan mengubah cara kita menafsirkan peristiwa, kita mengubah penderitaan menjadi pelajaran. Kita menjadi lebih bijak, lebih sabar, dan lebih sadar. Lalu, bagaimana cara melatihnya dalam kehidupan sehari-hari? Henry Manampiring dalam Filosofi Teras menyarankan satu latihan sederhana yang bisa kamu coba mulai hari ini juga. Setiap kali kamu merasa emosi negatif muncul, entah itu marah, takut, cemas, atau kecewa, berhentilah sejenak. Ambil jeda sebelum kamu bereaksi. Lalu, tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan sederhana ini. Apakah sumber dari perasaan ini adalah sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika jawabannya adalah tidak, misalnya, kamu marah karena terjebak macet, atau cemas tentang pendapat orang lain, maka tugasmu adalah melepaskannya. Sadari bahwa mengkhawatirkannya tidak akan mengubah apapun, justru hanya menguras energimu. Terima kenyataan itu. Tapi, jika jawabannya adalah ya misalnya, kamu kecewa karena belum menyelesaikan tugasmu, maka fokuskan energimu untuk bertindak. Apa langkah konkret yang bisa kamu lakukan sekarang juga untuk menyelesaikannya? Lakukan dengan tenang dan terfokus. Latihan ini kelihatannya kecil,
tapi jika dilakukan secara konsisten, ia akan membangun sebuah benteng kedamaian di dalam hatimu. Sebuah benteng yang akan melindungimu dari badai pikiranmu sendiri, sehingga kamu tidak mudah terseret oleh emosi sesaat. Terkadang, kita terlalu sibuk ingin menjadi sutradara dalam film kehidupan kita. Kita ingin mengatur setiap adegan, setiap dialog, dan setiap akhir cerita. Padahal, ironisnya, kedamaian sejati justru datang ketika kita belajar menerima bahwa kita bukanlah sutradaranya. Kita hanyalah aktor yang harus memainkan peran kita sebaik mungkin. Kita tidak bisa mengubah masa lalu yang penuh penyesalan. Kita tidak bisa memaksa seseorang yang ingin pergi untuk tetap tinggal. Kita juga tidak bisa memastikan hari esok akan berjalan persis sesuai dengan rencana kita. Ada terlalu banyak variabel di luar sana, tapi di tengah semua ketidakpastian itu, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tidak membenci orang yang menyakiti kita. Kita bisa memilih untuk tidak terus-menerus menyesali kesalahan masa lalu. Dan yang terpenting, kita bisa memilih untuk tidak menyerah menghadapi masa depan yang belum pasti. Dikotomi kendali bukanlah ajakan untuk menjadi pasrah dan menyerah pada keadaan. Ini adalah ajakan untuk menjadi bijak membedakan mana pertempuran yang layak diperjuangkan dan mana yang harus kita relakan. Pada akhirnya, hidup akan terus berjalan dengan ritmenya sendiri. Ada hal-hal yang datang tanpa diundang, ada pula yang pergi tanpa pamit. Ada musim semi yang penuh harapan, ada musim gugur yang penuh perenungan. Ada hal yang bisa kita rencanakan dengan detail, dan ada hal yang hanya bisa kita terima dengan lapang dada. Tapi di antara semua ketidakpastian itu, kita selalu punya satu kendali yang mutlak, yaitu cara kita menanggapi semuanya. Apakah kita akan menanggapinya dengan kepanikan, kemarahan, dan keputusasaan, ataukah dengan ketenangan, keberanian, dan penerimaan? Jadi, jika saat ini hatimu sedang terasa lelah oleh hal-hal yang tak bisa kamu ubah, berhentilah sejenak, tarik napasmu dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Katakan pada dirimu sendiri, aku lepaskan apa yang bukan menjadi kendaliku. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini, saat ini. Karena terkadang, dalam melepaskan genggaman, kita justru menemukan kekuatan dan kedamaian yang selama ini kita cari. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang kita bahas ini bisa membantumu menemukan ketenangan di tengah dunia yang terkadang terlalu bising. Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih, kamu merasa begitu mudah marah karena hal-hal sepele, tersinggung karena komentar orang lain di media sosial, kesal karena sikap teman yang kita anggap tidak sopan, atau bahkan frustrasi karena macet di jalanan? Kita semua pernah mengalaminya. Emosi itu meledak-ledak, rasanya ingin sekali membalas, meluapkan semua kekesalan saat itu juga. Tapi coba kita jujur pada diri sendiri, setelah semua amarah itu reda, apa yang tersisa? Seringnya, yang tersisa hanyalah penyesalan. Penyesalan karena ucapan yang terlalu kasar, tindakan yang gegabah, dan yang paling parah, perasaan lelah pada diri sendiri. Kenapa ya? Kita begitu mudah terpancing. Henry Manampiring dalam bukunya yang fenomenal, Filosofi Teras, memberikan sebuah jawaban yang sangat mencerahkan. Ia bilang, kita terlalu sering bereaksi, bukan bertindak. Mungkin terdengar mirip, tapi sebenarnya keduanya adalah dua dunia yang berbeda. Reaksi dan tindakan. Apa bedanya? Mari kita bedah bersama. Reaksi adalah sesuatu yang sifatnya spontan, naluriah, dan datangnya langsung dari emosi tanpa ada jeda untuk berpikir. Ibarat tombol yang ditekan, lalu langsung menyala. Seseorang menyenggol kita, kita langsung marah. Seseorang mengkritik kita langsung defensif. Reaksi ini dikendalikan oleh bagian otak primitif kita, yang fungsinya adalah untuk bertahan hidup, cepat, otomatis, tapi seringkali tidak bijaksana. Sementara itu, tindakan adalah sesuatu yang lahir dari kesadaran. Ada jeda antara stimulus dan respons. Di dalam jeda itulah kita menggunakan akal sehat, logika, dan kebijaksanaan kita untuk memilih respons terbaik. Tindakan adalah hasil dari pilihan sadar, bukan dorongan sesaat yang didikte oleh emosi. Para filsuf Stoik kuno, seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, sudah membahas ini ribuan tahun yang lalu. Mereka punya satu prinsip emas yang sangat relevan hingga hari ini. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita,
tapi kita bisa sepenuhnya mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Artinya, kemarahan orang lain, komentar pedas mereka, atau situasi yang tidak adil di luar sana, itu semua di luar kendali kita. Itu masalah mereka, bukan masalahmu. Tapi, caramu merespons semua itu, nah, itulah yang 100% menjadi urusanmu. Respons itulah yang pada akhirnya mendefinisikan siapa dirimu, bukan kejadiannya. Mari kita bayangkan sebuah skenario yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kamu sedang di kantor, bekerja keras menyelesaikan sebuah proyek penting. Tiba-tiba, seorang rekan kerjamu datang dengan wajah masam dan di depan banyak orang. Dia menyalahkanmu atas sebuah kesalahan yang sebenarnya bukan kamu penyebabnya. Dia bicara dengan nada tinggi, seolah-olah semua ini adalah keteledoranmu. Apa yang kamu rasakan saat itu? Wajahmu memanas, jantungmu berdebar kencang, dan darahmu seakan mendidih. Rasanya ingin sekali berdiri dan berteriak, "Itu bukan salahku. Kamu yang tidak teliti." Kamu ingin membela diri, membalas tuduhannya dengan argumen yang lebih tajam. Emosimu mendorongmu untuk bereaksi saat itu juga. Tapi, disinilah ajaran Stoicisme menjadi sangat berguna. Para Stoik mengajarkan satu hal yang terdengar sangat sederhana, namun butuh latihan luar biasa untuk menguasainya. Berhenti. Ya, berhenti sejenak. Berhenti sebelum mulutmu mengucapkan kata-kata yang nanti akan kamu sesali. Berhenti sebelum tindakanmu memperkeruh suasana. Dalam jeda singkat itu, coba tarik napas dalam-dalam. Satu tarikan napas saja, dalam keheningan 1 atau 2 detik itu, kamu sedang memberikan dirimu sebuah kemewahan yang tak ternilai, yaitu pilihan. Kamu sedang memilih di persimpangan jalan. Jalan pertama adalah menjadi korban emosi, membiarkan amarah mengambil alih kemudi dan menabrakkanmu ke dinding penyesalan. Jalan kedua adalah menjadi tuan atas dirimu sendiri, mengambil alih kendali, dan merespons dengan kepala dingin. Pilihan ada di tanganmu. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang paling berkuasa pada masanya, sekaligus seorang penganut Stoicisme yang taat, pernah menulis dalam jurnal pribadinya, yang kemudian kita kenal sebagai Meditations. Beliau menulis, "Seseorang telah menyakitimu, itu adalah urusannya, karakternya, kesalahannya, itu miliknya. Tapi apakah kamu akan membalasnya dengan kebencian dan menyakiti dirimu sendiri dengan amarah? Itu adalah urusanmu." Bagi Marquez, kesabaran dan kemampuan menahan diri bukanlah tanda kelemahan, justru sebaliknya, itu adalah bentuk kekuatan yang paling tinggi dan paling murni. Kenapa? Karena mengalahkan musuh di medan perang mungkin terlihat hebat, tapi mengalahkan ego dan emosi negatif dalam diri sendiri adalah sebuah kemenangan yang jauh lebih sulit dan lebih berharga. Kemenangan ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Tidak ada piala atau medali yang diberikan. Tapi di dalam hatimu, kemenangan itu terasa paling nyata, memberikan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kembali ke buku Filosofi Teras, Henry Manampiring mengupas konsep ini dengan bahasa yang sangat mudah kita fahami. Ia menekankan bahwa bereaksi itu mudah, tidak perlu usaha, tidak perlu latihan. Anak kecil pun bisa melakukannya. Tapi untuk bertindak secara sadar, itu membutuhkan energi, latihan, dan kesadaran diri. Ketika kamu memilih untuk bereaksi, pada dasarnya kamu sedang menyerahkan remote control kebahagiaan dan ketenanganmu kepada orang lain. Orang itu menekan tombol marah dengan perkataannya, dan kamu pun langsung marah. Ia menekan tombol sedih dengan sikapnya, dan kamu pun langsung sedih. Kamu menjadi boneka dari stimulus eksternal. Sebaliknya, ketika kamu memilih untuk bertindak, kamu mengambil kembali remote control itu. Kamu memegangnya erat-erat. Orang lain boleh menekan tombol apa saja, tapi kamulah yang memutuskan apakah akan merespons atau tidak, dan bagaimana cara meresponsnya. Kamu adalah bos dari dirimu sendiri. Inilah inti dari Stoicisme, bukan tentang menjadi manusia tanpa perasaan atau robot yang dingin. Sama sekali bukan itu. Stoicisme adalah tentang merasakan semua emosi itu, marah, sedih, kecewa, tapi tidak dikendalikan olehnya. Ini tentang menguasai perasaan, bukan mematikannya. Lalu, bagaimana caranya kita melatih kemampuan ini? Karena ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam. Ada satu latihan sederhana yang bisa kamu coba mulai hari ini. Detik ini juga. Setiap kali kamu merasa emosimu mulai tersulut, entah karena postingan di media sosial,
omongan tetangga, atau kelakuan pasangan, lakukan ini. Jangan langsung bicara, jangan langsung mengetik balasan, jangan langsung bertindak. Tarik napas panjang dan dalam. Hembuskan perlahan. Kemudian, tunda responsmu setidaknya 1 menit, atau 10 detik jika 1 menit terasa terlalu lama. Selama jeda singkat itu, ajukan pertanyaan ini pada dirimu sendiri. Apakah reaksi spontan yang akan aku lakukan ini akan membuat situasi menjadi lebih baik? Apakah ini akan menyelesaikan masalah, atau justru menambah masalah baru? Apakah 10 tahun dari sekarang, hal ini masih penting? Seringkali, dalam jeda singkat itu, kita akan menemukan perspektif baru. Kita menyadari bahwa masalahnya tidak sebesar yang kita kira. Kita sadar bahwa membalas kebencian dengan kebencian hanya akan melahirkan lingkaran setan yang tak berujung. Kamu akan takjub betapa banyak kemarahan dan perselisihan yang bisa sirna, bukan karena diselesaikan dengan debat kusir, tapi hanya karena diberi waktu beberapa saat untuk mendingin. Ketenangan adalah obatnya. Pada akhirnya, hidup ini akan terus memancing reaksi dari kita. Akan selalu ada orang yang menyebalkan, situasi yang tidak adil, dan ucapan yang menusuk hati. Itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa mengharapkan dunia berubah menjadi tempat yang selalu menyenangkan bagi kita. Tapi, kita bisa mengubah diri kita. Setiap kali kamu berhasil menahan diri dari reaksi impulsif, kamu sedang melakukan satu set latihan beban untuk jiwamu. Jiwamu menjadi lebih kuat, lebih tangguh. Setiap kali kamu memilih untuk tetap tenang di tengah badai, kamu sedang menyirami taman kedamaian di dalam dirimu sendiri. Seperti kutipan yang sering kita dengar, ketenangan sejati bukanlah kondisi di mana tidak ada badai, tetapi kemampuan untuk tetap damai di tengah badai itu. Jadi, malam ini, atau kapanpun kamu merasa hatimu sedang disulut oleh kebisingan dunia, ingatlah pesan ini, kamu tidak harus bereaksi. Kamu selalu punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk bertindak dengan kesadaran, dengan kebijaksanaan, dan dengan ketenangan, bukan dengan kemarahan. Kita semua pasti pernah ketemu mereka, orang-orang yang entah kenapa, selalu berhasil bikin mood kita berantakan. Yang omongannya nyelekit, yang kelakuannya bikin kepala pusing 7 keliling. Yang seolah-olah sengaja hadir cuma buat menguji kesabaran yang sudah susah payah kita kumpulkan. Dan yang paling lucu, kita semua tahu, orang-orang seperti ini nggak akan pernah benar-benar hilang dari hidup kita. Kenapa? Karena di setiap lingkungan, di setiap circle pertemanan, bahkan di dalam keluarga kita sendiri, pasti ada 1 atau 2 sosok yang bisa kita sebut orang menyebalkan. Nah, disinilah filosofi teras, yang dipopulerkan oleh Henry Manampiring, datang menyelamatkan kita. Filosofi ini mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa revolusioner. Kamu tidak bisa mengubah orang lain, tapi kamu bisa mengubah cara kamu menanggapinya. Coba deh, renungkan kalimat itu sejenak. Kalimat yang pendek, tapi bisa menghemat begitu banyak energi mental kita. Coba kita jujur sama diri sendiri, berapa banyak waktu, tenaga, dan pikiran yang sudah kita buang sia-sia cuma untuk marah-marah pada orang yang bahkan mungkin gak sadar kalau dia salah. Kita emosi, kita kesal, kita dendam, sementara mungkin dia sudah tidur nyenyak atau lagi asyik ngopi. Sama sekali gak terbebani. Kita yang rugi kan? Para penganut stoikisme, atau yang kita sebut kaum stoik, lebih memilih empati daripada reaksi impulsif. Mereka punya keyakinan yang menarik. Setiap orang bertindak sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Dan sayangnya, pemahaman itu seringkali terbatas. Coba bayangkan sejenak, mungkin orang yang bicaranya nyolot dan kasar itu, sebenarnya nggak pernah diajarkan cara berkomunikasi dengan lembut sejak kecil. Mungkin orang yang kelihatannya super egois dan nggak peduli perasaan orang lain itu, hidupnya selalu dipenuhi rasa takut akan kekurangan, jadi dia harus selalu mendahulukan dirinya sendiri. Atau mungkin, orang yang hobinya nyindir dan merendahkan orang lain itu, di dalam dirinya ada luka batin yang belum sembuh, dan itu satu-satunya cara dia merasa lebih baik. Begitu kita mencoba melihat dari kacamata ini, perspektif kita mulai berubah. Kita jadi sadar, mereka itu bukan menyebalkan karena niatnya jahat atau ingin menyakiti kita. Seringkali, mereka begitu karena mereka belum tahu cara yang lebih baik untuk menjalani hidup. Mereka bertindak berdasarkan software yang terinstal di kepala mereka sejak lama.
Tentu saja, ini bukan berarti kita harus jadi pasrah, membiarkan diri kita diinjak-injak atau jadi korban terus-menerus. Bukan itu poinnya. Stoikisme bukan tentang menjadi keset. Poinnya adalah kita bisa belajar untuk memilih reaksi kita secara sadar. Kita punya kekuatan untuk itu. Alih-alih langsung ikut panas dan marah, kita bisa memilih untuk diam sejenak dan menarik napas. Alih-alih buru-buru menyerang balik dengan kata-kata yang lebih tajam, kita bisa memilih untuk mencoba mengerti. Kira-kira, kenapa ya dia bersikap seperti ini? Dan yang terpenting, alih-alih menyimpan dendam yang menggerogoti hati, kita bisa memilih untuk melepaskannya. Bukan untuk mereka, tapi untuk kedamaian diri kita sendiri. Kadang, kedewasaan itu bukan tentang adu argumen untuk membuktikan siapa yang paling benar. Tapi, kedewasaan sejati terletak pada siapa yang bisa tetap paling tenang saat keadaan tidak berjalan sesuai harapan kita. Saat dunia di sekitar kita kacau, kita tetap punya jangkar di dalam diri. Kita memang gak bisa lari atau menghindari orang-orang yang toksik. Mereka ada di mana-mana, tapi yang bisa kita lakukan adalah membangun benteng ketenangan di dalam diri kita sendiri. Sebuah benteng mental yang kokoh, yang gak gampang runtuh hanya karena omongan atau tingkah laku orang lain. Setiap kali berhadapan dengan situasi sulit, kita bisa berkata dalam hati, aku tidak bisa mengatur sikapnya, tapi aku 100% bisa mengatur pikiranku sendiri. Ini adalah kendali penuh yang kita miliki. Dengan terus melatih mindset ini, pelan-pelan kita akan merasakan perubahannya. Kita jadi pribadi yang lebih sabar, gak gampang tersinggung, dan jauh lebih damai dalam bersosialisasi. Kita nggak lagi menganggap setiap interaksi sebagai medan perang, tapi sebagai kesempatan untuk berlatih kebijaksanaan. Mungkin inilah makna sejati dari kebijaksanaan itu sendiri. Bukan tentang memenangkan setiap perdebatan, tapi tentang memenangkan kedamaian batin. Karena pada akhirnya, orang menyebalkan akan selalu ada. Itu fakta kehidupan. Tapi cara kita merespons mereka, itulah yang 100% menentukan apakah hari kita akan rusak berantakan, atau tetap berjalan dengan ringan dan damai. Jadi, lain kali saat kamu bertemu seseorang yang benar-benar menguji batas kesabaranmu, coba trik sederhana ini. Tarik napas yang dalam dan pelan, lalu ingatkan dirimu dengan mantra dari filosofi teras, aku tidak mengendalikan mereka. Aku hanya mengendalikan diriku. Ucapkan itu dalam hati, rasakan kekuatannya, dan lihat bagaimana energimu tidak lagi terkuras sia-sia. Pernah nggak, kamu lagi asyik-asyiknya jalan, tiba-tiba langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Awan kelabu datang tanpa diundang, angin dingin berhembus, dan kamu tahu hujan akan segera turun. Kira-kira, seperti itulah kesedihan ia datang tanpa izin. Nggak pernah ketuk pintu, nggak pernah tanya, sudah siap belum? Tiba-tiba saja, sesuatu yang kamu pegang erat-erat terlepas. Rencana yang sudah disusun rapi, berantakan. Hubungan yang kamu kira akan selamanya, ternyata harus berakhir. Harapan yang jadi peganganmu, hilang begitu saja. Dan di momen hening itu, saat kamu duduk sendirian menatap lantai, satu pertanyaan terus berputar di kepala, kenapa harus aku? Pertanyaan itu wajar. Kok, kita semua pernah merasakannya? Tapi, hari ini kita akan coba melihatnya dari kacamata yang sedikit berbeda. Kacamata yang diajarkan oleh para filsuf kuno, yang kemudian dirangkum dengan sangat apik oleh Henry Manampiring dalam bukunya, Filosofi Teras. Filosofi teras tidak mengajarkan kita untuk menolak kesedihan, bukan untuk menjadi manusia robot yang tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita cara untuk menghadapi kesedihan dengan bijaksana, mengizinkan diri kita merasakannya, tapi tidak membiarkannya menghancurkan kita. Salah satu latihan mental yang paling terkenal dari para filsuf Stoik adalah sesuatu yang mungkin terdengar sedikit aneh, yaitu premeditatio malorum. Artinya, meditasi tentang hal-hal buruk. Aneh kan? Kenapa kita harus memikirkan hal buruk sebelum terjadi? Tujuannya bukan untuk menjadi pesimis atau menarik energi negatif. Sama sekali bukan. Bayangkan ini seperti latihan kebakaran. Kita melakukannya bukan karena berharap gedung benar-benar terbakar. Kita melakukannya supaya kalau hal itu benar-benar terjadi, kita tidak panik. Kita sudah tahu harus lari kemana, harus melakukan apa. Kita sudah siap mental. Begitu pula dengan premeditatio malorum.
Dengan membayangkan kemungkinan terburuk, misalnya, bagaimana jika presentasi pentingku besok gagal, atau bagaimana jika hubungan ini tidak berhasil. Kita sebenarnya sedang melatih mental kita, kita sedang membangun benteng pertahanan di dalam diri. Jadi, ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita tidak lagi terkejut sampai lumpuh. Kita mungkin tetap merasa sedih, tentu saja. Kita tetap kecewa, tapi kita tidak hancur lebur. Karena sebagian dari diri kita sudah pernah berlatih untuk skenario ini. Kita sudah menyiapkan hati. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi di luar sana. Kita tidak bisa menghapus kemungkinan datangnya kesedihan. Tapi, kita bisa 100% mengendalikan cara kita meresponsnya. Coba deh kita jujur sama diri sendiri, seringkali sumber rasa sakit terbesar itu bukan datang dari kejadiannya itu sendiri, tapi dari perlawanan kita terhadap kenyataan. Kita terus-menerus berkata dalam hati, ini seharusnya tidak terjadi. Ini tidak adil. Kenapa harus begini? Padahal, faktanya adalah, itu sudah terjadi. Kita berusaha mendorong sebuah dinding yang tidak akan pernah bergerak. Kita ingin menolak realita, padahal yang sedang kita lawan sebenarnya bukan dunia luar. Yang kita lawan adalah pikiran kita sendiri. Pertarungan inilah yang menguras energi kita, yang membuat luka itu terasa semakin dalam dan perih. Para filsuf Stoik, seperti Epictetus atau Seneca, mengajarkan sebuah konsep yang sangat membebaskan, terimalah apa yang tidak bisa kamu ubah. Ini bukan berarti pasrah tanpa daya. Ini adalah sebuah penerimaan yang aktif dan bijaksana. Kita mengakui, oke, ini sudah terjadi, aku tidak menyukainya, ini menyakitkan, tapi ini adalah kenyataan sekarang. Apa yang bisa aku lakukan dari sini? Duka adalah bagian alami dari kehidupan, sama seperti kebahagiaan. Ia tidak perlu disembunyikan seolah-olah itu adalah sebuah aib. Tapi, ia juga tidak perlu dibiarkan mengambil alih seluruh hidup kita. Kalau kamu ingin menangis, menangislah. Keluarkan semuanya. Beri ruang untuk rasa sakit itu. Tapi setelah itu, setelah air mata mengering, berdirilah. Tarik napas dalam-dalam. Dan tatap lagi kehidupan, bukan dengan penolakan atau kemarahan, tapi dengan penerimaan. Dengan kesadaran bahwa hidup harus terus berjalan. Seringkali, di balik setiap kehilangan, ada sebuah ruang baru yang tercipta. Ruang yang tadinya tidak kita sadari karena terlalu fokus pada apa yang kita miliki. Mungkin kehilangan pekerjaan membuka pintu untuk karier yang lebih sesuai dengan jiwa kita. Mungkin berakhirnya sebuah hubungan memberi kita kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Seperti yang ditulis oleh Henry Manampiring, seorang stoik tidak melarikan diri dari badai kesedihan. Mereka memilih untuk berdiri tegap di tengah badai itu. Mungkin basah kuyup, mungkin kedinginan, tapi dengan wajah yang tenang. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa badai tidak akan berlangsung selamanya. Mereka memandang rasa sakit sebagai seorang guru. Guru yang tegas, memang, tapi pelajaran yang diberikannya adalah pelajaran yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan dari kebahagiaan. Kekecewaan mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Kesedihan mengajarkan kita tentang empati. Kita semua pasti akan merasakan kecewa. Itu adalah sebuah kepastian dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang kebal darinya. Tapi, kita punya pilihan. Apakah kita akan membiarkan kekecewaan itu membuat hati kita menjadi keras dan pahit? Atau, akankah kita membiarkannya menjadikan kita pribadi yang lebih lembut? Karena kita tahu persis bagaimana rasanya terluka, akankah kita membiarkannya menjadikan kita lebih bijak? Karena kita akhirnya belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah apa yang benar-benar kita butuhkan. Hidup memang tidak selalu berjalan mulus. Ada tanjakan terjal, ada tikungan tajam, ada lubang yang tidak terduga. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita bersikap dalam perjalanan itu. Dan disitulah letak kebebasan kita yang sejati. Bukan pada apa yang terjadi di luar, tapi pada apa yang kita pilih di dalam. Jadi, kalau saat ini kamu sedang merasa sedih, sedang berjuang dengan kekecewaan, ingatlah ini, kamu tidak sendirian. Perasaanmu valid, dan seperti semua badai yang pernah ada, percayalah, ini pun akan berlalu. Kali ini kita akan menyelami dua kata yang mungkin terasa berat, tapi sangat fundamental bagi kehidupan kita, kematian dan waktu. Ada satu kenyataan yang tidak pernah kita sukai, tapi juga tidak pernah bisa kita tolak, kita semua
tanpa terkecuali, akan mati. Kata mati itu sendiri seringkali kita hindari. Kita tidak membicarakannya di meja makan. Kita tidak menjadikannya topik obrolan santai, seolah-olah dengan tidak menyebutnya, ia tidak akan pernah datang menjemput. Tapi, filosofi Stoik justru mengajak kita melakukan hal sebaliknya. Mereka mengajak kita untuk mengingatnya, untuk membawanya dalam kesadaran kita sehari-hari. Tujuannya bukan untuk membuat kita pesimis atau takut, tapi justru untuk menyalakan api kehidupan di dalam diri kita. Untuk membuat kita sadar sepenuhnya bahwa hidup ini tidak selama yang kita kira. Para filsuf Stoik punya sebuah frasa sederhana yang sangat mendalam, memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Kedengarannya mungkin kelam, gelap, dan menyedihkan, tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalimat ini sesungguhnya adalah sebuah pengingat kehidupan yang paling kuat. Karena ketika kamu benar-benar sadar bahwa waktumu terbatas, kamu akan berhenti menunda-nunda hal-hal yang paling penting dalam hidupmu. Kamu mulai menghargai setiap detik yang berlalu, setiap tatapan dari orang yang kamu sayangi, setiap tawa, setiap kesempatan untuk mencintai dan berbuat baik kepada sesama. Kamu tidak lagi menganggap remeh momen-momen kecil, karena kamu tahu, setiap momen itu berharga. Coba kita lakukan sebuah latihan imajinasi sejenak. Bayangkan, jika setiap pagi saat kamu membuka mata, kamu terbangun dengan kesadaran penuh bahwa hari ini bisa saja menjadi hari terakhirmu di dunia. Apa yang akan kamu lakukan berbeda? Apakah kamu masih akan menghabiskan energimu untuk marah karena hal-hal sepele? Masihkah kamu sibuk memikirkan apa kata orang lain tentangmu atau berusaha membuktikan diri pada mereka yang bahkan tidak peduli? Mungkin tidak, kamu mungkin akan segera menelpon orang tuamu, hanya untuk mendengar suara mereka. Kamu mungkin akan memeluk pasanganmu lebih erat. Kamu mungkin akan meminta maaf pada teman yang pernah kamu sakiti. Kamu akan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Dalam perspektif ini, kematian bukanlah musuh yang harus kita takuti. Ia adalah sebuah cermin raksasa yang memantulkan betapa berharganya waktu yang kita miliki saat ini, di sini, sekarang. Kematian adalah guru yang mengajarkan kita tentang urgensi dan prioritas. Seperti yang ditulis oleh Henry Manampiring dalam Filosofi Teras, kesadaran akan kematian justru membuat kita hidup dengan lebih penuh, lebih intens. Kita jadi lebih hadir dalam setiap interaksi, lebih tulus dalam setiap hubungan, dan lebih berani untuk memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Mengapa? Karena kita sadar, tidak pernah ada jaminan akan ada nanti. Kita sering sekali kan, hidup dengan utang waktu. Kita berkata, nanti saja aku minta maaf, masih ada waktu. Nanti saja aku mulai hidup sehat. Nanti saja aku bilang aku sayang kamu ke orang tuaku. Nanti saja aku mengejar mimpiku. Padahal, kita tidak pernah tahu apakah nanti itu benar-benar akan datang untuk kita. Kita hidup seolah-olah kita memiliki cadangan waktu yang tak terbatas. Padahal setiap detik yang berlalu adalah koin waktu yang kita belanjakan dan tidak akan pernah bisa kembali. Waktu itu aneh, ya? Ia terasa berjalan begitu pelan saat kita sedang menunggu sesuatu atau saat kita berada dalam penyesalan. Tapi ia terasa berlari begitu cepat saat kita sedang bahagia, saat kita sedang bersama orang-orang tercinta. Dan satu hal yang pasti, entah kita sadari atau tidak, waktu tidak pernah berhenti sedetik pun. Ia terus maju, tanpa kompromi. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghormati waktu, untuk melihat setiap hari sebagai sebuah anugerah, sebuah kesempatan baru yang tidak boleh disia-siakan. Karena setiap matahari terbenam adalah penanda bahwa kita satu hari lebih dekat ke akhir perjalanan kita, dan tidak ada yang lebih tragis, tidak ada penyesalan yang lebih besar, daripada di penghujung hidup kita baru menyadari bahwa kita telah menghabiskan seluruh waktu kita untuk mengejar hal-hal yang salah. Sibuk mengumpulkan harta yang tidak bisa kita bawa, sibuk mengejar pengakuan dari orang lain, sibuk dengan drama dan kekhawatiran yang tidak penting. Jadi, memento mori bukanlah ajakan untuk menjadi murung atau takut. Ini adalah panggilan untuk terjaga, panggilan untuk sadar, untuk hidup dengan intensi, dengan kesadaran penuh, tanpa penyesalan, tanpa menyia-nyiakan anugerah bernama waktu. Karena mungkin, pada akhirnya, yang paling menakutkan bukanlah kematian itu sendiri, yang paling menakutkan adalah sampai pada akhir hidup dan menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar hidup. Kita hanya ada, tapi tidak pernah benar-benar menjalani kehidupan kita sepenuhnya. Jadi, mungkin malam ini, sebelum kamu tidur,
Coba luangkan waktu sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara memenuhi paru-parumu. Lihat keluar jendela, ke langit malam. Dan katakan pada dirimu sendiri dengan pelan, kalau besok aku masih diberi waktu, aku berjanji akan menjalaninya dengan lebih baik. Aku akan hidup lebih bermakna. Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan lelah karena kerja seharian, tapi lelah mengejar sesuatu yang sepertinya tidak ada habisnya. Kita hidup di zaman yang super cepat, di mana semua orang tampak berlomba-lomba. Lomba punya rumah lebih besar, mobil lebih baru, jabatan lebih tinggi, dan tentu saja, followers lebih banyak. Kita sibuk sekali mencari bahagia, sampai kita lupa berhenti sejenak untuk benar-benar merasakannya. Setiap hari, kita scroll media sosial dan melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Liburan mewah, pencapaian karir, hubungan yang romantis. Lalu, kita menatap hidup kita sendiri dan bertanya, kok hidupku gini-gini aja ya? Kapan aku bisa sebahagia mereka? Kita terus berlari, mengejar lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak like dan pujian. Padahal, mungkin kita salah arah selama ini. Mungkin. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang perlu dikejar, melainkan sesuatu yang perlu disadari keberadaannya, di sini, saat ini. Disinilah sebuah filosofi kuno bernama Stoikisme, atau yang sering kita kenal lewat buku Filosofi Teras, datang menawarkan perspektif yang menenangkan. Ajarannya mungkin terdengar kuno, tapi justru sangat relevan untuk kegelisahan zaman sekarang. Bahagia itu sederhana, yang membuat hidup kita terasa berat dan penuh tekanan, seringkali bukan karena kita kekurangan hal-hal besar, tapi karena kita kelebihan keinginan yang tidak perlu. Coba kita renungkan sejenak, para filsuf Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati itu tidak lahir dari hal-hal yang ada di luar kendali kita. Bukan dari harta yang bisa hilang, bukan dari status yang bisa dicabut, dan jelas bukan dari validasi orang lain yang bisa berubah-ubah. Kebahagiaan sejati, menurut mereka, lahir dari dalam diri. Dari cara kita hidup selaras dengan nilai-nilai dan kebajikan yang kita pegang teguh, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Kita sering merasa kurang, karena kita terlalu sering membandingkan diri dengan potongan-potongan hidup orang lain yang kita lihat di layar kecil ponsel kita. Kita lupa bahwa yang kita saksikan itu hanyalah highlight reel, cuplikan terbaik dari hidup mereka, bukan keseluruhan cerita dengan segala suka dukanya. Padahal, jika kita mau jujur pada diri sendiri, orang paling kaya di dunia pun bisa merasa hampa dan kesepian, sementara orang yang hidupnya paling sederhana pun bisa tertawa paling tulus dan lepas. Henry Manampiring, dalam bukunya, memperkenalkan konsep yang indah, yaitu kebahagiaan teras. Coba bayangkan sebuah teras rumah yang kokoh. Di luar mungkin sedang ada badai, hujan deras, atau panas terik yang menyengat. Tapi di teras itu, kita tetap merasa aman, tenang, dan terlindung. Nah, seperti itulah kebahagiaan yang dimaksud. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada cuaca di luar, pada situasi eksternal. Kebahagiaan yang tidak mudah goyah oleh kehilangan, tidak pudar hanya karena tidak ada yang memuji atau mengakui. Kebahagiaan teras ini bukanlah ledakan tawa yang gegap gempita atau euforia sesaat. Ia lebih seperti sebuah ketenangan yang hangat di dalam dada. Ia tidak berisik, tapi sangat dalam. Ia tidak selalu terlihat oleh orang lain, tapi ia selalu ada bagi mereka yang mau meluangkan waktu untuk diam, merenung, dan bersyukur atas apa yang sudah ada. Sekarang, coba berhenti sejenak. Lihatlah ke sekelilingmu saat ini juga. Mungkin ada secangkir kopi atau teh hangat di mejamu. Rasakan kehangatannya di tanganmu. Ingatlah teman atau anggota keluarga yang masih mau mendengarkan keluh kesahmu tanpa menghakimi. Perhatikan bagaimana langit berubah warna saat matahari terbenam. Sadari bahwa kamu masih di sini, kamu masih bernapas, masih bisa merasa, masih bisa berharap. Dan itu saja teman-teman, sesungguhnya sudah lebih dari cukup alasan untuk merasa bahagia. Para pemikir Stoik dengan tegas menolak untuk menggantungkan kebahagiaan mereka pada hal-hal di luar diri. Kenapa? Karena mereka tahu satu hal yang pasti, dunia luar itu tidak pernah tetap. Hari ini kita bisa dipuji setinggi langit, tapi besok bisa saja dicaci maki. Hari ini kita merasa punya segalanya, besok bisa saja kita merasa kekurangan.
Kalau kebahagiaanmu bergantung sepenuhnya pada dunia luar, maka kamu akan selamanya lelah, mengejar sesuatu yang pada dasarnya tidak pernah bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Kamu akan menjadi seperti boneka yang talinya dipegang oleh opini orang lain dan keadaan. Jadi, mari kita sama-sama belajar untuk berbahagia dengan sederhana. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya mimpi besar atau ambisi. Tentu saja boleh. Ini juga bukan berarti kita harus pasrah dan menyerah pada keadaan. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang memiliki kebijaksanaan untuk tahu kapan harus berjuang keras dan kapan harus berhenti sejenak untuk menarik napas dan bersyukur. Ini tentang tahu apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, sikap, dan tindakan kita dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Belajar bahagia dengan sederhana berarti kita tahu kapan harus berkata cukup. Cukup membandingkan, cukup mengkhawatirkan hal yang belum terjadi, cukup mengejar validasi dari orang yang bahkan tidak kita kenal. Karena pada akhirnya, kualitas hidup kita tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, atau seberapa tinggi jabatan yang kita raih. Kualitas hidup yang sejati diukur dari seberapa damai dan tentram hati kita dalam menjalani setiap detiknya. Pernah nggak sih kamu merasa capek sama dunia ini? Rasanya, setiap hari kita seperti dipaksa ikut dalam sebuah perlombaan tanpa garis finish. Perlombaan untuk jadi yang paling sibuk, paling produktif, paling sukses, dan yang paling penting, paling bahagia, setidaknya di media sosial. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Pagi-pagi, hal pertama yang kita lakukan bukan lagi berdoa atau sekadar meregangkan badan, tapi meraih ponsel. Dan apa yang menyambut kita? Rentetan stories, postingan, dan reels yang menampilkan kehidupan orang lain yang seolah-olah jauh lebih sempurna dari kita. Liburan di tempat eksotis, pencapaian karir yang gemilang, hubungan yang romantis. Di era digital ini, persaingan kita bukan lagi hanya dengan teman sekantor atau tetangga sebelah. Lawan kita adalah ribuan, bahkan jutaan, bayangan sempurna yang ditampilkan di layar ponsel kita setiap detiknya. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan hidup kita yang penuh lika-liku dengan highlight reel hidup orang lain. Kita mulai merasa kurang, tertinggal, dan perlahan-lahan, kita kehilangan diri kita sendiri di tengah kebisingan itu. Kita mulai bertanya, kenapa hidupku tidak sebahagia mereka? Atau apa yang salah denganku? Padahal, kita lupa bahwa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari sebuah puzzle raksasa. Kita lupa bahwa di balik senyum sempurna itu, mungkin ada perjuangan yang tidak pernah mereka tunjukkan. Di tengah kekacauan inilah, sebuah filsafat kuno berusia ribuan tahun kembali relevan. Namanya Stoicisme, atau yang di Indonesia lebih populer dengan sebutan filosofi teras, berkat buku fenomenal karya Henry Manampiring. Mungkin kamu berpikir, filsafat kuno, apa hubungannya dengan hidupku yang penuh deadline dan notifikasi Instagram? Tunggu dulu, justru disinilah letak keajaibannya. Henry Manampiring dalam bukunya menjelaskan bahwa ajaran Stoik menjadi semakin penting di zaman seperti ini. Kenapa? Karena Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk lari dari dunia, melarikan diri ke gunung dan bertapa. Sebaliknya, Stoicisme mengajarkan kita cara untuk tetap waras, tetap tenang, dan tetap menjadi diri sendiri di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Kamu tahu apa sumber stres terbesar bagi banyak orang hari ini? Anehnya, seringkali bukan karena kekurangan materi, tapi karena terus-menerus membandingkan diri. Kita melihat pencapaian teman yang baru promosi, kita iri melihat postingan liburan orang lain, dan kita merasa gagal saat melihat orang lain sepertinya punya segalanya. Kita lupa satu hal fundamental, hidup ini bukan lomba lari sprint, melainkan sebuah maraton, sebuah perjalanan personal yang unik untuk setiap orang. Jalur kita berbeda, tantangan kita berbeda, dan garis finish kita pun berbeda. Seorang penganut Stoicisme, atau kita sebut saja orang teras, akan menghadapi ini dengan sebuah prinsip sederhana yang sangat kuat, yaitu dikotomi kendali. Prinsip ini membagi segala sesuatu di dunia ini menjadi dua kategori, hal-hal yang ada di dalam kendali kita, dan hal-hal yang di luar kendali kita. Contoh hal di luar kendali kita, banyak sekali. Opini orang lain tentang kita, cuaca hari ini, kemacetan di jalan, kondisi ekonomi global, atau bahkan siapa yang akan memenangkan pemilu.
Kita bisa menghabiskan seluruh energi kita untuk mengkhawatirkan hal-hal ini, tapi pada akhirnya, kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Sebaliknya, apa yang ada di dalam kendali kita, pikiran kita, penilaian kita terhadap suatu kejadian, opini kita, dan yang terpenting, tindakan dan respons kita. Inilah arena permainan kita, disinilah kekuatan sejati kita berada. Jadi, ketika ada teman yang meremehkan usahamu, seorang stoik tidak akan panik dan berusaha membuktikan diri mati-matian. Dia akan berkata pada dirinya sendiri, opini dia ada di luar kendaliku. Yang bisa ku kendalikan adalah bagaimana aku meresponsnya. Aku memilih untuk tidak terpengaruh dan terus fokus pada pekerjaanku. Saat kamu terjebak macet dan terancam telat, alih-alih mengumpat dan menekan klakson tanpa henti, kamu bisa berpikir, macet ini di luar kendaliku. Yang bisa ku kendalikan adalah apa yang aku lakukan sekarang. Mungkin aku bisa mendengarkan podcast yang bermanfaat, atau menelpon klien untuk memberitahu aku akan sedikit terlambat. Inilah inti dari filosofi teras di dunia modern. Belajar memilah dengan cerdas. Mana yang perlu kita pikirkan dan usahakan, dan mana yang harus kita terima dan lepaskan dengan lapang dada. Ini bukan tentang pasrah atau apatis. Sama sekali bukan. Ini tentang mengalokasikan energi mental kita secara efisien, daripada membuang energi untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita memfokuskannya pada hal-hal yang benar-benar bisa kita pengaruhi. Misalnya, kamu baru saja mengalami kegagalan dalam sebuah proyek. Reaksi alami kita mungkin adalah merasa malu, marah, atau putus asa. Tapi dengan kacamata stoicisme, kamu bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kegagalan ini bisa dianggap sebagai latihan. Latihan untuk menjadi lebih sabar. Latihan untuk menjadi lebih teliti di masa depan, atau latihan untuk bangkit kembali dengan lebih kuat. Epictetus, salah satu filsuf Stoik terkenal, berkata bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk melatih kebajikan. Kamu diremehkan orang lain, anggap saja itu latihan untuk menguatkan mental. Kamu tidak perlu membuktikan setiap opini negatif tentang dirimu. Waktumu terlalu berharga untuk itu. Cukup buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu terus bertumbuh. Kamu merasa stres karena tuntutan pekerjaan yang seolah tiada akhir. Coba berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam, dan tanyakan pada dirimu. Dari semua kekacauan ini, apa satu hal kecil yang ada dalam kendaliku saat ini? Mungkin jawabannya adalah menyelesaikan satu email, membuat secangkir teh hangat, atau sekadar memutuskan untuk istirahat selama 5 menit. Kembalilah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, pikiranmu, sikapmu, dan pilihanmu detik ini juga. Banyak orang salah paham, menganggap stoicisme itu mengajarkan kita untuk menjadi robot tanpa emosi, menjadi batu yang dingin dan tidak peduli. Ini adalah kesalahpahaman terbesar. Orang stoik tetap merasakan sedih, marah, dan kecewa. Mereka manusia biasa. Bedanya adalah, mereka belajar untuk tidak membiarkan emosi-emosi itu mengambil alih kemudi hidup mereka. Mereka merasakan emosi itu, mengakuinya, tapi tidak larut di dalamnya. Mereka sadar bahwa perasaan adalah tamu, bukan pemilik rumah. Di dunia yang menuntut kita untuk selalu aktif, selalu terhubung, dan selalu produktif, kamu punya hak untuk istirahat. Kamu berhak untuk non-aktif. Kamu berhak untuk gagal tanpa merasa bodoh. Kamu berhak untuk bergerak lebih lambat tanpa merasa tertinggal dari yang lain. Karena ketenangan sejati, atau yang disebut ataraksia oleh para stoik, bukanlah milik mereka yang punya segalanya. Ketenangan adalah milik mereka yang tahu apa yang benar-benar penting, dan tahu kapan harus berhenti berlari mengejar hal-hal yang semu. Terkadang, yang kita butuhkan bukanlah suntikan motivasi dosis tinggi untuk terus maju dan berlari lebih kencang. Kadang, yang kita butuhkan justru adalah kebijaksanaan untuk berhenti sejenak, melihat ke sekeliling, dan memastikan bahwa arah yang kita tuju masih benar. Apakah kita berlari menuju tujuan yang benar-benar kita inginkan? Atau hanya berlari karena semua orang di sekitar kita juga berlari? Inilah esensi filosofi teras versi modern. Ini bukan tentang hidup tanpa masalah. Itu mustahil. Ini adalah tentang hidup dengan kesadaran penuh. Sadar bahwa tidak semua hal di dunia ini harus kita kendalikan. Sadar bahwa tidak semua pertempuran harus kita menangkan. Dan sadar bahwa tidak semua luka harus kita lawan sampai berdarah-darah. Beberapa luka hanya butuh waktu dan penerimaan untuk sembuh. Jadi,
Jika hari ini kamu merasa lelah, tertekan, atau kewalahan, ingatlah ini, kamu tidak harus jadi hebat hari ini. Kamu tidak harus jadi yang paling produktif hari ini. Cukup jadi tenang, cukup jadi sadar. Dan yang terpenting, cukup jadi manusia seutuhnya, yang tidak kehilangan dirinya sendiri di tengah keramaian dunia. Terkadang, kita terlalu sibuk mencari kedamaian di luar sana, mengejar bayangan kebahagiaan yang terus bergerak. Padahal yang sesungguhnya paling kita butuhkan adalah diam sejenak di dalam diri sendiri, menemukan ketenangan di tengah riuh dunia. Banyak yang salah sangka, mengira menjadi pribadi stoik berarti harus menjadi manusia tanpa perasaan, kaku seperti batu, dingin seperti es, atau bahkan menahan semua emosi hingga tak ada lagi air mata yang bisa jatuh. Tapi, itu keliru. Menjadi stoik justru tentang memahami secara mendalam bahwa hidup ini tidak selalu harus berjalan sesuai keinginan kita untuk bisa tetap terasa indah dijalani. Coba bayangkan ini. Setiap pagi saat kita membuka mata, dunia sebenarnya menawarkan dua hal sederhana. Yang pertama adalah berbagai kejadian yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan, cuaca yang tiba-tiba mendung, lalu lintas yang macet, komentar pedas dari orang lain, atau bahkan rencana yang sudah disusun rapi tapi berantakan di tengah jalan. Dan yang kedua, yang jauh lebih penting, adalah kesempatan untuk memilih bagaimana kita akan bereaksi terhadap semua itu. Disinilah letak kebijaksanaan yang sesungguhnya. Kekuatan kita tidak terletak pada kemampuan mengubah dunia luar, melainkan pada kemampuan mengendalikan dunia di dalam diri. Kekuatan sejati itu ada di antara jeda singkat antara sesuatu yang terjadi pada kita, dan keputusan kecil di dalam hati untuk tidak larut di dalamnya. Seperti saat seseorang melemparkan bola lumpur ke arah kita punya pilihan, membiarkannya mengotori seluruh pakaian kita, atau kita bisa dengan tenang menghindar dan membersihkan sedikit noda yang menempel. Jeda itulah ruang kebebasan kita. Mungkin hari ini, ada sesuatu yang membuat hatimu terasa berat. Ada yang mengecewakanmu dengan sangat dalam. Mungkin ada ucapan yang tak sengaja atau sengaja dilontarkan, yang terasa seperti duri menusuk perasaan. Mungkin ada rencana besar yang kamu harapkan berhasil, tapi ternyata gagal total. Atau mungkin, ada seseorang yang dulu selalu ada, kini tak lagi berada di tempatnya, meninggalkan ruang kosong yang terasa begitu nyata. Tapi, bukankah hidup memang seperti itu? Sebuah tarian abadi antara datang dan pergi, memberi dan mengambil. Ada musim semi di mana segalanya tumbuh subur, dan ada musim gugur di mana dedaunan harus rela jatuh ke tanah. Dan di tengah semua perubahan itu, tugas kita hanyalah satu, tetap berdiri tegak, dengan kaki yang menjejak bumi, sambil berkata pelan pada diri sendiri, ini pun akan berlalu. Kalimat sederhana itu bukanlah bentuk penyangkalan, melainkan sebuah pengingat bahwa tidak ada yang abadi, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Menjadi stoik bukan berarti menjadi pribadi yang keras, yang membangun tembok tebal di sekeliling hati. Justru sebaliknya, ini tentang belajar untuk bersikap lembut pada kenyataan yang kadang terasa pahit. Ini tentang belajar memeluk luka, mengakui keberadaannya, tanpa menjadikannya alasan untuk berhenti mencintai hidup dan segala keajaibannya. Ini tentang belajar mengikhlaskan, melepaskan genggaman pada apa yang sudah tak bisa lagi kita miliki, tanpa kehilangan makna dari setiap kehilangan itu sendiri. Setiap kehilangan mengajarkan kita sesuatu tentang apa yang benar-benar berharga. Ada sebuah perumpamaan indah. Kita tidak bisa mengatur arah angin, tapi kita selalu bisa mengatur layar perahu kita. Angin adalah kejadian di luar kendali kita. Badai, ombak, atau bahkan angin sepoi-sepoi yang menyenangkan. Layar adalah respons kita. Kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu, setiap kesalahan, setiap penyesalan. Tapi, kita selalu bisa mengubah cara kita memaknainya hari ini. Apakah kita akan membiarkan masa lalu menjadi jangkar yang menahan kita, atau menjadikannya pelajaran yang mendorong kita maju? Itulah esensi dari stoik, sangat sederhana, tapi begitu dalam. Filosofi ini tidak diciptakan untuk membuatmu kebal 100% dari rasa sakit. Rasa sakit adalah bagian dari menjadi manusia. Tujuannya adalah agar rasa sakit itu tidak lagi mengendalikanmu. Agar kamu yang memegang kendali atas dirimu, bukan emosimu yang mengendalikanmu.
Kamu adalah tuannya, bukan budaknya. Dan kalau suatu hari nanti kamu merasa sangat lelah, merasa beban dunia terlalu berat untuk dipikul sendirian, ingatlah ini, kedamaian sejati bukanlah sesuatu yang kita temukan di puncak gunung atau di tepi pantai yang sepi. Kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dicari di luar sana. Kedamaian adalah sesuatu yang harus kita bangun, bata demi bata, dari dalam diri. Dibangun dari pikiran yang jernih, yang mampu membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Dan dibangun dari hati yang menerima, yang lapang dada menyambut apapun yang datang, baik itu suka maupun duka. Pada akhirnya, menjadi pribadi stoik bukan soal menghafal semua teori dari buku-buku tebal atau mengutip kata-kata filsuf kuno. Itu semua tidak ada artinya tanpa praktik nyata. Menjadi stoik adalah tentang menghidupi sebuah kesadaran sederhana setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kesadaran bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan di alam semesta ini hanyalah dirimu sendiri, pikiranmu, reaksimu, dan tindakanmu. Dan kesadaran itu sudah lebih dari cukup untuk hidup dengan tenang, damai, dan bermakna. Terima kasih telah berjalan bersama kami sampai di sini. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.